Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Tengarsa para keluarga besar Kiai Haji Munawwir, wabil khusus ingkang gegayutan kalian Kiai Haji Najib, nggih wonten Gus Hamid, wonten Nyai Musta'anah, wonten Gus Masudi ning Nilnas, danten keluarga Mbah Munawwir mulai saking Nyai Hasimah, Mbah Ali Maksum, saking Mbah Zainal, saking Mbah Ahmad Komplek L, saking Mbah Nawawi, saking Nyai Walida, wonten Gus Asim, wonten sedanten para kiai ingkang kula hormati, wonten Kiai Said, Kiai Mas'ud, Kiai Habibullah, sedanten mawon ingkang kula hormati. Kula rawuh mboten niat nyukani mau itu, jadi kula niat ngaos teng Gus Najib, wau kula pun maos Yasin. Beliau ini teman bapak kula tapi senior bapak kula, terus sering kepanggih teng hall Gebang Putih, semaan teng Gebang Putih teng Ampel. Di bapak kula lebih senior. Kula nggih beberapa kali sowan dan beliau adalah orang yang baik sekali. Kula kepengin santri-santri ngertos ukuran baik niku saged ngambil sikap adnal halat. Adnal halat itu sikap paling rendah. Karena agama ini butuh nilai minimal. Kula bolak-balik kampanye agama ini butuh nilai minimal. Terus jenengan ampun bayangno donya niku ideal. Suwe-suwe dadi khawarit. Khawarit itu bayangno donya iku ideal sampai Nabi mau digugat. Terus lane kiai-kiai yo do saenake dhewe ono sing rokokan, wong Gus Samit nggih. Kula teng Gus Dar men rokokan mawon. Niku nggih kula dalil yo ora tau menang. Mbah kula Mbah Nafek niku rokokan terus. Kula mboten rokokan, dinyek. Rokok iku cara kowe piye? Nggih, mboten wani ngukumi Mbah. Wis misale cara kowe haram iku bener aku. Ning dinggon barang haram diobong. Dadi umpama haram bener aku. Dadi rokok iku haram, berhubung haram diobong. Dadi kula niku ora tau menang mek Gus Dar, Gus Hamid. Tapi insyaallah teng akhirat menang kula. Maksudnya menang kula niku piye-piye niku jenenge ra rokok kan gak ono hisabe. Nek rokok ahli hisab. Niki kula nggih kalian Gus Najib nggih mesti guyon. Kula niku pancen umume kiai seneng guyon. Mergo mun ngempete mun kataan. Kadang wayah rawani, kadang ape apa-apa rawani, hiburane yo guyon. Wau Gus Dar nggih ngeluh ngoten, Mbah Munawwir nak tawaf iku saged khatam Quran, Gus. Tapi hiburane garwane kathah. Lah kula niki mboten. Terus niki keluarga standar nggih karena riyen Mbah Munawwir ngaos Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat niku nate ngaos buyut kula ke-8 namine Mbah Soleh Asnawi Sepuh. Niku buyut kula ke-8 apa pinten. Mbah kula kandung namine Fatimah, gadah ibu Sofia, Hafsah, Maksum, Soleh. Terus niki dzurriyatam ba'duha napa? Mimba. Terus nggih biasa mawon semua saling menghormati. Terus kula pas niku jagungan kalian Mbah Nafek, kalian Mbah Muat. Niku nggih pernah sepuh sedanten. Jadi Mbah Muat nggih ngoten. Rokok iku nak haram, malah keliru mbok simpen. Nek mbok rokok jenenge mbok simpen, tapi nak dirokok dihancurkan. Berarti sing muni haram kudu rokok, perkarane menghancurkan. Terus ora tau menang les pokoke secara debat. Tapi ini penting kula aturaken, kula iki eling dawuh Mbah Mun. Wong iku kudu maklumi sing wis ana, sementing gak haram ora maksiat. Kok nek kowe darani rokok haram, gak darani kiai-kiai sing rokok fasik. Padahal Mbah Makhrus itu ya rokok. Mbah Mun mboten rokok, ngaramno santrine rokok rawani, mergo eling Mbah Makhrus. Lah kula akhire ya anut Mbah Mun, santri kula sing rokok niku kathah, padahal kula mboten rokok. Angger ape ngaramno kuwi eling Mbah Makhrus, Gus Najib, Gus Hamid. Terus koyo minoritas kula. Dadi akhire kiai wedi santri nggih kula niki. Mergo santriku mirip kiaiku, mirip guru-guruku. Meskipun miripe iku dalam hal nembe rokoke. Akhire nggih mboten wani. Kula namung badhe crita nggih. Kula suwun dzurriyah saking Mbah Munawwir iku gadah watak asobiah. Asobiah niku yang positif tapi tentu yang positif. Kula riyen ngapal Al-Qur'an niku mboten ate diutus bapak. Bapak kula Ki Nur Salim niku akrab sangat kalian Gus Najib, seniore Gus Najib. Riyen ngaos teng Mbah Dullah, tapi sederenge mun hafal Quran saking dalem, saking keluarga, saking Kiai Subaidi. Riyen Mbah Dullah kira masyhur nate ngaos Ki Said Sampang.
Di antara ya, dulu nggak ada guru tunggal karena Indonesia berlimpah tiang alim, tiang hafid. Jadi buatan enten negara barokah kados Indonesia. Kalau eling dawe Mbah Mun, niki kalimat itu tidak saya rubah sama sekali. Bahasanya begini Mbah Mun. Hak Andalusia iku nggoling. Andalusia itu sing riyen nate ono Ibnu Malik, wonten Imam Qurtubi, sing ngarang kitab Imam Syatibi ini termasuk tiang Qurtubah. Sing nadzomaken qiraah napa? Sab'ah nggih Khirzul Amani sing dipakai Mbah Munawir mau Sab'ah niku berdasar kitab Khirzul Amani, terkenal Nazmus Syatibiyah. Sing terus diringkes Kiai Arwani dados Faidul Barokat kesi. Niku dawuh Mbah Mun niku. Kula eling kalimat unik. Pangeran gak trimo nak sing maca tasbih kurang, mulane gawe Demak Bintoro. Redaksinya begitu, pangeran gak trimo nak sing maca tasbih kurang ning Eropa ning Andalusia teng Spanyol mereka. Pangeran gawe Demak Bintoro. Jadi lan jelas saniki niku kesampaian. Riyen ketika Andalusia niku kathah tiyang alim, niku nggih do sanget ngarang kitab. Wong roh kabeh wonten Ibnu Malik ngarang Alfiyah. Wonten Imam Syatibi ngarang nadzuman apa qiraah Sab'ah. Begitu luar biasa cara nazumkan sampai dadi keramate niku ditawafno 1000 kali kitab Syatibiyah. Terus ditiru Mbah Munawir tawaf sak khataman. Terus ditiru putune mau cerita tok dereng lampahi. Tapi iki lumayan buron cerita. Niki mboten gojlok Gus Dar, lah kula mau digojlok mboten saged males. Tapi kula akrab lah, kula hormat betul sama beliau. Tapi ini kalau cerita, tadi ciri utama agama niku saling diwaris. Riyen bapak kula mboten nate ngenten kula hafal Quran, tapi ngendikane mung ngeten tok. Hak kena hafal Quran iku mateni obor. Sebenarnya anak merapal luwih duwe alasan. Wong bapakku ora apal. Dadi angger bapake alim, anake alim, putune alim ku gampang, anake ku tertekan terus lah, kan gak ada alasan. Tenak bapake alim, anake maklaran, wis enak lah putu niku mun kepenak lah. Mereka pas bapak wis maklaran. Jadi sanad itu harus kita jaga. Karena kalau seneng zuriyah Kiai Munawir itu sih beto Quran. Meskipun beto Quran bentuknya enggak harus hafal ya. Wonten sing khidmah pinati yang sing macam-macam. Riyen nggih teng dunia Gus wonten Gus Me, wonten Gus Nasi, wonten ya banyak lah Gus-gus yang binati yang macam-macam. Teng politik ya riyen Gus Wahid nggih politik, Gus Dur nggih. Mbah Mun piyambak gadah putra Gus Yasin. Yang penting niku gadah mental bina napa? Masyarakat. Wasiat yang sering diulang-ulang oleh Mbah kula niku suatu saat ini yang diceritakan Imam Ghazali, suatu saat ada abid zahid alim. Karena kumpul wong mangkel sering kecewa terus uzlah teng dhuwur gunung. Wiridan suwenak ra kumpul wong lak ribet. Kula niku mulane terkenal alim asline nggih risi tapi nggih seneng. Senenge niku sing hasud ben kompetisi. Dadi sing seneng ben niru, sing hasud ben kompetisi, mboten kok hasud gremeng tok mboten terus kompetisi. Kepengin ngalahno kula terus sinau Wahab, sinau Majmu' kan terus ngeluh piyambak. Tapi ini cerita ya. Ini ceritane keluarga kula. Si alim ini terus uzlah teng dhuwur gunung. Cara sakniki mungkin teng Merapi. Terus diparani kalian wali sing pun senior, wali sing pun tetek cara di kiai wis tetek. Diwaca kan waca Quran. Cek ayat iki waca. Di antara ayat itu ada terusan kalimat wa udzu fisabili. Jadi syaratnya dadi kiai ku ya rada wa udzu fisabili. Disakiti dalam jalanku. Nah kowe uzlah ya ora ono sing mbuli. Dadi enak tengok-tengok awor macan, awor kethek, ya ora ono sing ngenyek. Dadi kowe ora nglakoni wa udzu napa? Fisabili. Itu masih agak balelo lah, masih gak nurut sama gurunya. Tapi ketika ada wali lagi yang lebih senior bilang, kamu kesini itu berarti taraktu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Jika kamu tidak mau memimpin dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah dan kamu menghindari, artinya kamu membiarkan umat dipimpin kelompok yang lain. Dan isu bisa mubtadi'ah, bisa kafirah, bisa mudillah, bisa mukhtari'ah, apa saja. Jadi dianggap keluar dari arena itu adalah membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah. Sehingga orang-orang alim dulu Mbah Munawir itu Indonesia belum merdeka, tapi beliau yatasodda li ta'limil qira'atis sab'i. Beliau siap tahayyuk mengajarkan qiraah napa? Sab'ah.
Padahal wong bakasane cek mangan. Wong cek kelaparan. Begitu juga Bali Maksum, sedanten Mbak Abdul Qadir, sedanten Mbak Zainab mengajarkan ilmu. Karena sekali ini enggak kita ajarkan, mereka punya kebahagiaan yang lain. Kulon mboten sombong, anak kulo pertama sholat, kulo suwenenge peng. Karena di luaran sana untuk seneng ngenteni duwe-duwe di pangkat. Anak kulo anggere gak pindah jos, wis ngerti nak bapake seneng mesti njaluk duit. Anak kulo sing umur 7 tahun. Akhirnya kulo sukani terus. Gara-gara kulo niku kuwatir nak senenge piyambake terganggu. Jadi piyambake niku sumeneng jenenge mundak jos niku sumeneng. Dan itu kita jaga. Mulane riyen-riyen mulai riyen nek khataman yo mayoran. Ben nate seneng khatam. Senajan to khatame kadang nggih mboten karu-karuan. Pokoke khatam aja dites lah intine niku. Tapi ben seneng. Karena seneng terhadap kebaikan itu perlawanan terhadap seneng kepada kemungkaran. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong kudu seneng mbek kebaikan. Karena itu bentuk perlawanan terhadap seneng harus lewat jalur napa maksiat. Kalau ada kitab Kasifatus Saja karangan Imam Nawawi, ada beberapa kitab termasuk karangane Al-Mundhiri, At-Targhib wa Tarhib. Itu tentang dokumen Suhufi Ibrahim, itu wasiat terbesar itu wa alal akil kada wa kada, diantaranya itu wa ladzatun fi ghairi muharramin. Ada yang redaksi wal tidzadzun fi ghairi muharramin. Cara melawan setan diantaranya kamu harus menikmati sesuatu yang tidak haram. Hidup di kota, di Kerapia itu kan berat. Di kota apa saja ada. Tapi santri-santri sewenang, iso setor gak meluntir ngono sewenang. Utawa meluntir pas kiai ini rodok sare ngono sewenang. Selamat maksudnya seneng ini. Kok sewenang, keliru-keliru sithik ra konangan niku lho. Sewenang. Khataman kok urune 3 juta, matur wong tuane 5 juta, sewenang. Soale rodok badan-badani sewenang. Niku didukung oleh agama, sing penting mboten haram. Lah nek sampean takok, bodoni wong tua kok halal Gus, kok haral? Wong tuane ridho. Jadi halal iku terlambat. Dadi kok bodoni haram, bareng ngerti wong tuane ridho. Halal. Nek ora ridho ya kebangetan. Duit digo anake kok gak ridho, wong tua model apa kan. Terus jadi agama ini juga harus dikawal dengan adnal halal. Sehingga ya harus ada orang yang sholatnya cepat. Bukan karena kita mensyariatkan sholat cepat. Kalau semua orang itu sholat sempurna, akan dikira syarat sahnya harus seperti itu. Tapi harus ada adnal halal, sikap paling rendah, supaya orang tahu batas minimal. Sehingga ya sudah, tumakninahnya sujud itu biqadri subhanallah, tumakninahnya rukuk ya biqadri subhanallah piye, pokoknya subhanallah. Nanti makmume bingung saking napa cepete. Tapi punya efek positif, setan yo bingung apa godho jebule wis bar. Ibnu Abbas itu nak sholat cepat. Niku ditakoki, "Limada, kenapa kamu cepat?" Jare, "Ubadiru wasa isa syaiton." Dadi setan cek toto-toto aku sholatnya wis bar. Tapi ini enggak bisa ditiru lho, niki cerita mawon maksudnya niki cerita. Sampeyan ra cocok nggih monggo, cocok nggih ampun lakoni niki. Karena kula nu nggih khusuk nak salat aja terus ngebayangno Gus Pak nak salat cepet mboten, kula nak salat nggih khusuk. Setidaknya ukuran saya sendiri. Kula ni cerita, terus kula wau mengkonfirmasi berkali-kali wingi sing lepas Gus Najib, Kiai Najib niku Gus Hilmi dan dipersaksikan di depan orang banyak, ya tentu waris-warisnya bertanggung jawab semua termasuk Gus Hamid, Gus Masudi dan semuanya. Kula tak cerita sekedap, itu tradisi leluhur. Orang Jawa itu kalau mau nikah setengah bulan maupun 1 bulan, kok keluarganya bapaknya meninggal itu kan diakadkan di depan jenazah. Itu dulu Rasulullah SAW ketika intaqala ila rafiqil a'la, bahasa halusnya meninggal untuk Nabi itu nama intaqala ila rafiqil a'la, sudah pindah ke alam ar-rafiqil a'la. Itu pemaknaan ar-rafiqil a'la itu kita tidak pernah tahu, tapi sudah Nabi masyhur. Di antara kalimat yang terakhir beliau lafadzkan adalah Allahumma ar-rafiqal a'la. Kemudian Sayyidah Aisyah ngendikan idzan la yaqtaruna. Kalau begitu Nabi enggak milih kita tapi milih ar-rafiqal a'la. Ya kira-kira maknanya itu apa ya? Ya pokoknya begitulah alamnya Allah taala sana di. Itu Nabi saya hitung, pernah tak hitung, wafat sekitar jam 10 siang hari Senin. Itu dimakamkan malam Rebu. Kalau kita menghitung itu berarti Senin, Selasa, Rebu. Tapi itu hitungan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan menghitung seperti itu seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu
Sahabat itu tidak melakukan syariatnya Rasulullah SAW, yaitu asri'u bil janazah. Janazah harus dipercepat. Tapi sahabat itu ngadepi sesuatu yang luar biasa, yaitu siapa pengganti Rasulullah. Rasulullah itu andaikan diganti Nabi Ibrahim saja itu masih kurang, karena beliau Sayyidul ya, diganti Nabi Musa pun masih kurang, karena Nabi ini ketua Sayyidul Anbiya. Apalagi nyuwun sewu trimo diganti seorang sahabat. Itu tidak gampang. Dan dalam pemilihan itu ada 3 kriteria. Kalau pernah sepuh menang Abbas, karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini saudaranya Sayyid Abdul. Tapi problemnya Abbas, Islamnya secara lahir terlambat, yaitu beliau Islam setelah peristiwa apa? Badar. Berarti secara lahir Islamnya kan ada mantu Sayyidina Ali dan Utsman. Ada poin, berdasar poin. Kalau berdasar poin yang paling lama dari Nabi dan sudah dewasa yaitu Abu Bakrinis Siddiq. Ya secara lahir itu geger-geger, terus orang Ansor matur minna amir wa minkum amir. Ya sudah, setiap klan punya pemimpin sendiri. Geger-geger. Dan mereka ingin bahwa pergantian itu disaksikan setidaknya oleh jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya rembuk-rembukan, terus Sayyidina Umar ini ketika ada rapat beliau datang, siapa di antara kalian yang siap memimpin komunitas masyarakat? Wa fihim Abu Bakar. Yang di antara yang kalian pimpin itu ada yang bernama Abu Bakar ini Siddiq. Mereka bilang ma'adzallah, kita tidak mungkin melakukan itu, memimpin orang yang bernama Abu Bakar Siddiq. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dipimpin Abu Bakar ya harus mau beliau yang jadi pemimpin. Dan dulu orang masih waras sewaras-warasnya. Betul itu. Ukurannya itu unik. Kalau orang sekarang pasti menolak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyalahu lidinina fanardo li amri dunyana. Ini Abu Bakar ketika Rasulullah masih sugeng disuruh mimpin sholat. Sholat itu luar biasa dan ibadah terbaik. Itu saja disuruh memimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia. Kalau ukuran itu dipakai sekarang mesti nggak mau semua. Iso wae sholatnya khusyuk tapi ora rohan, mesti kemana-mana lah. Tapi kalau dulu itu dipakai ukuran. Rasulullah itu ridho Abu Bakar menjadi pemimpin sholat. Dan sholat kayak apa? Posisinya dalam Islam imaduddin. Sholat adalah al-munajat, sholat adalah mi'raju arwahil mu'min. Luar biasa lah status. Itu saja dipimpinkan, disuruh mimpin siapa? Apa meneh terima urusan ngene iki. Akhirnya mereka ridho semua dipimpin Abu Bakrinis kelar. Artinya kelar itu mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah SAW. Artinya adat-adat ketika bapak wafat masih ada jenazah beliau, ya saya dinobatkan penggantinya. Dulu ketika buyut saya Kiai Zubaidi wafat, ya putranya langsung dinobatkan. Begitu seterusnya adat-adat kiai. Jadi yang dilakukan Gus Ilmi itu sudah benar, memang adatnya diumumkan ketika belum dimakamkan. Adat-adat di Jawa, terus nikah masih di depan jenazah itu juga ada padanannya, bahwa orang-orang yang spesial ini meskipun sekarang sudah jenazah ikut menyaksikan. Ini penting kula aturaken supaya berapapun kadarnya itu ada padanan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa qiyas ilhaqun nadzir bin nadzir, yang mirip-mirip. Nah, kenapa kula nu fanatik seperti itu? Karena agama ini yang miliknya Allah Ta'ala. Niku ngendikane Nabi nggih, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub. Padahal hadatin dinullah, hadatin dinul Islam. Tapi wong ben asobiah niku nyebut aku ora ngarah kafir. Wong bapakku nabi, bapakku kiai. Dadi cara putu Mbah Munawir, aku mesti njaga Quran. Mung iku Qurane mbahku. Cara putu Mbah Zubair, aku kudu ahli fikih. Wong iku fikih Mbah Zubair. Makanya ada istilah ini makhraj Mbah Munawir, makhraj Mbah Arwani. Padahal makhraj itu kan milik Rasulullah SAW. Karena mutalaqqan min afwahil masyayikh, syekhon an syeikhin, jilan an jilin, kabiron an kabirin. Tapi dengan diistilahkan ini makhrajnya Mbah Munawir, ini makhrajnya Mbah Arwani. Keluarga ini harus menjaga karena ini milik keluarga. Agama juga gitu. Semua nabi nak ngendikan millata abai. Ini agama leluhur kami. Tuhan juga sama. Allah itu milik kita semua. Tapi kena ndonga kudu muni Rabbi, pangeran ingsun, seakan-akan kamu itu memiliki sendiri.
Enggak boleh pas kamu bilang Robbi terus malaikat enak ae pangerane wong akeh mbok aku dhewean. Enggak boleh seperti itu. Kalau malaikat gitu tak kon ngaji lagi. Itu memang harus ada asobiah. Ya Robbi duh pangeran ingsun. Enggak boleh malaikat mensomasi enak saja Allah itu Rabbul Alamin, gak pangeranmu tok, enggak bisa. Harus ada asobiah. Sehingga dengan merasa itu kados bapak kula nggih perasaan kula niki nerusno Qur'ane bapak, nerusno alime buyut-buyut kula. Jadi anggere ape bodho ya rada isih. Kadang kula ndek kitab saking buyut kula sing riyen termasuk gurune Mbah Saleh Darat. Niku kitab Ithaf. Niku nek dibuka langsung putung. Ngantos sak mangke. Akhirnya alhamdulillah atau tak buka, anggere tak buka ini putung. Tapi sebagai cucu yang baik saya beli Ithaf baru, tak sinauni. Karena yang ini kalau tak buka mesti putung, saking lamanya. Ya lumayan kena gue teror sidik-sidik itu. Maksudnya gue teror itu buyutmu dhisik iso maca kitab iku kowe piye. Terus akhirnya ya rada keteror sidik-sidik akhirnya ya ngaji. Dan itu sunnah itu para nabi. Terus kula suwun semuanya begitu. Di kalangan habaib ini ada Habib Sayyidi Barakbah yang namanya diluruskan Sayyid Umar, katanya Habib Sayyidi ini kenangan sama Sayyid Umar gimana dipanggil Mas muka Sayyidi. Terus Habib Umar bilang, gurunya Habib Umar Hafid, kalau kamu namanya Sayyidi saya harus manggil gimana? Beliau kan ya bingung karena beliau orang Arab. Ya tuanku kan. Jadi kalau di sini nggak apa kan, nggak pati do paham. Tapi bagi orang Arab kan, nanti kalau Habib Umar manggil ya Sayyidi, orang-orang bilang, oh itu berarti bosnya Sayyid Umar. Jadi ya para habaib ya seneng guyon ya rileks gitu. Supaya tadi farah billah. Jadi agama ini harus dinisbatkan kepada masing-masing supaya ada asobiah. Dulu Said Ali Zainal Abidin itu orang kadang ada pengemis itu kan agak risih ya. Tapi Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada pengemis ngasih uang itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun jeng yo kowe sing nggawa sanguku ning akhirat. Jadi kalau ngasih orang itu dianggap apa ya? Nabung ya, nabung di bank akhirat. Nabi itu luar biasa cara men-set pikirannya. Pernah suatu saat Rasulullah tanya, ya Aisyah sarapan jatah saya mana? Sudah tak kasihkan orang ya Rasulullah habis. Nabi terus ngendikan, riwayat saya pakai mudzakkar ya karena rawinya sudah banyak yang mudzakkar. Wa hal laka mimmalika illa ma labista fa ablaita wa akalta fa afnaita wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi kalau kamu sedekah pada orang lain tuh hakikatnya justru kamu menyimpan uang itu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kalau ingin masih ya yang 100 juta itu sedekahkan, itu yang masih. Suatu saat kalau kamu poya-poya dengan yang lain ada yang 100 juta masih karena kamu sedekahkan. Wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi hakikat sedekah itu justru mengabadikan. Nah ini dimaksud wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indah. Justru yang sudah kamu kasihkan ini yang abadi. Sehingga dengan cara pandang seperti itu sedekah itu ringan karena kayak nabung. Terus kata Imam Ghazali, trik kedua, dan kamu jangan pernah mengira bahwa yang menerima sedekah itu bi'ahwaja min hajati thawabi sedekah. Dan kamu jangan menganggap penerima sedekah itu lebih butuh kepada uang itu. Kamulah yang lebih butuh terhadap ajrus sedekah. Sehingga ketika kita memberi orang itu merasa kita ini utang jasa, karena dengan ada yang terima sedekah kita ditulis sebagai mutasaddiq, dan gara-gara itu kita nanti diberi pahala orang yang sedekah. Jadi makanya orang Jawa itu luar biasa kalau sedekah itu, tolong beb niki jenengan trimo, tolong yai niki jenengan trimo. Orang Jawa itu luar biasa didikan guru-guru kita. Kalau ngasih orang itu nak diterima itu matur nuwunnya bukan. Lah itu didikan yang diikhya. Jadi wis matur nuwun, kula tulung niki ditampi karena dia butuh sekali terhadap ajrus sedekah atau ajrul hadiah atau apalah. Nah dengan seperti itu kita kemungkinan itu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha itu kecil. Bagaimana kita ngundat-ngundat wong kita yang untung. Nah makanya tadi saya punya saran, orang itu harus asobiah, tapi asobiah yang baik. Karena kadang Quran juga ngajari seperti itu, man amila sholihan fali nafsih. Ketika saya sedekah 1 juta diterima orang itu, hakikatnya kan saya membela diri saya sendiri, kan tidak ada hubungannya dengan orang itu kan. Yang untung kan, tapi kan orang itu bisa jajan, bisa macam-macam, ya itu urusannya dia. Tapi saya beruntung karena dapat sawabus sedekah. Makanya Quran cara ngajari itu
Semua orang itu kan rata-rata egois kan mikir dirinya sendiri. Quran mengapresiasi itu. Man amila sholihan fali nafsi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Saya ini kan termasuk kiai sering mulang dan kadang yo kesel mulang. Tapi yang greling, wah kenaan santriku tak ulang ilmu, ora sinau sing sinau aku cek kon mulang. Kadang-kadang yo mangkel. Kene sing sinau kangelan terus kono karek tampa mateng. Kadang yo didadekno buku didol macam-macam lah. Kadang-kadang ya rodok mangkel kadang-kadang. Tapi yang greling ikhlas juga jarane gede wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas itu man amila sholihan fali nafsi sudah lah. Kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya yang untung itu diri kamu bukan orang. Jadi ego itu penting. Ya barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Munawir, zuriyahnya makhrajnya bagus-bagus. Seperti tadi ada Gus Kholaf Muhammad baca Yasin, barokahnya diistilahkan makhraj Mbak Arwani, makhraj putra-putranya, santrinya bagus-bagus. Karena ada asobiyah. Ini warisan Mbah Nawawi, warisan Mbah Ali Maksum. Barokahnya asobiyah itu orang ingin menjaga. Sehingga di sini pentingnya istilah millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ketika Nabi Yakub tanya sama anak-anaknya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Allah itu kan ilahal alamin bukan, tapi diistilahkan saya tetap menyembah Tuhanmu ya bapak saya. Dengan merasa itu kan merasa memiliki. Nah, di sini karangan habaib juga mengistilahkan Thariqah Alawiyah atau Thariqah Sadiliyah. Sebenarnya Thariqah Alawiyah itu ya ainut Thariqah al-mansubah atau al-marwiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya orang itu merasa memiliki. Terus kula suwun nggih, kula ngapunten sanget, memang saya tidak punya rencana mau idhah, tapi kula ini takdim kalian keluarga besar mriki. Matur sak wontene, terus kula bersaksi Gus Najib itu orang baik. Kula beberapa kali panggih, terakhir nggih panggih acara Khalbah Munawir nggih kesami. Beberapa kali kula sowan dan beliau kenal bapak saya karena bapak kula nggih tiyang Quran nggih, guru-gurunya sama, ketemu yang sama. Istrine bapak kula nggih, ibu kula nggih putune buyute gurune bapak. Terus gurune bapak niku didonatori bapake bapak, pokoke mbulet. Nek jare Gus Dar iku KKN. Karena kiai itu ya sudah saya keluarga lasem ya, masih keluarga dengan keluarga Gus Hilmi sama. Pokoke ngoten zuriyatam ba'duha. Karena ketika Allah cerita orang soleh itu mesti nyebut keluarga dulu. Ini tanpa ingin menyinggung yang tidak punya keluarga kiai. Nanti ketemu di Nabi Adam, sudah tenang saja. Ketika Allah nyebut orang baik itu mesti nyebut keluarga dulu, karena keluarga ini tidak gampang, menjaga keluarga baik ini juga tidak gampang. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mesti disebut pertama itu asal usul min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Menyebut leluhurnya, baru wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi menyebut ini soleh barokah didikannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan gini-gini. Baru wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi siapa saja yang baik ya baik saja, tidak usah nunggu anaknya siapa. Tapi tetap orang baik ini disebut dulu. Kalau Gus Hamid hafal Quran karena putranya Mbah Abdul Qadir, karena putranya Mbah Munawir, putranya Mbah Abdul Rosad, putranya Mbah Hasan Basori. Terus disebut. Bukan karena tafakhur bil ansab boten. Bukan kadang-kadang wong hasud itu ribet nak diterangno. Kowe iku padune bangga mbek nasabe. Itu ndak urusan begitu. Menjaga anak soleh itu juga tidak gampang, sehingga Allah menghormati. Sehingga ketika ada seorang hulam yang punya kanzun min kunuzid dhahab, itu dibela-bela Nabi Khidir, alasannya mau wakana abuhuma sholihah, diregani. Makanya kenapa kita mencintai habaib, karena meregani Kanjeng Nabi. Semua orang itu mesti disebut duriyahnya dulu. Itu semua misalnya kul amanna billah terus wa unzila terus wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Itu disebut. Sehingga kalau kita ini setiap Allah cerita orang baik itu mesti nyebut asal usulnya dulu sebagai bentuk penghormatan. Kayak tadi yang masyhur ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna. Karena Nabi Nuh ini berhasil mensterilkan kekafiran. Iya kan, setelah Nabi Adam ngosong bulet banyak. Ketika peristiwa Nuh semuanya orang itu mati kecuali orang 80 yang ikut. Jadi generasi kita ini sebetulnya sudah istilahnya agak Bani Adam lagi sebetulnya, zuriyataman hamalna man.
Makanya istilah kita ini 2 kali disebut Quran, kadang disebut ya Bani Adam, kadang disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Karena fase kedua ini kita sudah dengan atas nama dzurriyyataman hamalna ma'anu, dan itu steril, sudah nggak ada yang min auladil kufar. Makanya disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Disebut lagi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Buatan Israel sing sakniki buatan ngono. Terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kita cerita nasab itu bukan tafakhur, tabahi yang mentahkir, menghina nasab lain, itu buatan. Ngregani leluhur. Ya, apa ngregani wong lain wis ribet golek donya dagang, anake kene diulang Quran. Bareng kira asap ameh mati, sanake kene diulang qiraah napa? Sab'ah. Kadang ya mangkel, kalau riyen diulang sab'ah niku kalian bapak diwarahi ya kadang mangkel gopo, tapi saiki jebule penting. Penting terus dadi alim ya lumayan, ana sing ngurmati, ana sing nyucup ya lumayan, tapi maksudnya dhisik ku iso gopo. Tapi gara-gara tadi, tapi misalnya orang tua kita terus gak gelem ngajari sedimbarno cul-culan. Mungkin kita sudah jadi ya segitulah, sudah gak usah dijelaskan gitu. Nah, gara-gara itu orang tua kita ini diregani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma sholih. Itu dihormati. Itu dalam kitab Sayyid Muhammad diterangkan, padahal itu Abu Sabek, mbah ke-7. Lu ya coba efek dari Mbah Munawir itu cucu ke-4 ke-5 masih dihormati. Efek dari Mbah Hasyim juga gitu. Apalagi Rasulullah SAW duriannya sampai kapanpun kita hormati. Makanya di antara ciri khas mazhab ahli sunnah itu wa nuhibbu ahlal bait wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'as sahabah wa nukrimul masyayikh wa nukrimu semuanya, menghormati para guru, para. Jadi ingat ya, saya mohon teman-teman yang baca Quran itu entah berapa kadarnya diangen-angen. Ternyata kita pernah disebut 2 kali. Pertama ya Bani Adam, tapi setelah itu habis. Yang masih hanya sama Nina yang ikut hamalna ma'ana. Makanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, itu maknanya zamanat tufan. Apa zamanat tufan? Ketika zamanat tufan semuanya habis kecuali orang 80 yang ikut perahu Nabi Nuh. Makanya disebut di surat Isra kita ini disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Dan tadi wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kula suwun apa nggih penghormatan pada Gus Najib, nggih jenengan dongakno anak putu sedanten santri sedanten niru jejak-jejak menapa para beliau. Wattaba'tu napa? Wattaba'tu lan anut sapa ingsun millata abai ing tradisine leluhur-leluhur ingsun. Ya kudu ana anute. Kiai ini hafal Quran ya hafal. Kiai ini lanya ya melok lanya. Nek urung iso iku ya kiai ini rokok ya ora roh lah itu. Jadi cara kaidah fikih malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nek ora iso anut sing berat-berat ya anut sing ringan-ringan. Tapi niku kadose mboten rokok donten mboten. Tapi kula namung critani madzhabe Mbah Mun. Kiai iku kudu ana sing nyontoni adnal halal. Mbah Mun nyontokno dirinya sendiri. Aku nak salat ku akhir. Barokah Mbah Mun salat akhir, orang tahu bahwa setengah telu iku jek oleh salat zuhur. Andai kan semua orang sholat awal waktu, nanti era entah cucu kita nganggep waktu sholat yo awal tok, tengah ra oleh nguri. Nah, baru kayak kiai sing sholat akhir. Akhirnya wong ngerti yo batas akhirnya ngono. Ya sanate jelas. Kula nak sholat yo cepet, ben wong roh nak sholat ora kudu ngene iku. Sing suwi ora kudu ngene iku, cepet yo oleh. Lah misale suwi kabeh akan dikira syarat saya sholat iku suwi, lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud niki cerita mboten usah sampean lebokno ati. Niki cerita ilmiah, terus monggo nek mboten cocok ke monggo, mungkin ketemu pangeran sing bener sinten. Mboten apa-apa, memang ukuran pendapat itu gitu. Hadza madzhabun al-qawahabi. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah Subhanahu. Kalau terakhir kalau badhe cerita itu juga pernah dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyen niku Jabir niku sholat tuh betul jubah, betul peci, betul amamah. Niku dicoplok kabeh. Terus sholat sarungan akidan torofaihi ala atiki. Jadi sarung sitok niku dicangcut ngeten.
Wae kabeh tabiin kaget. Wong salat kok sarung sitok ditalekno teng napa? Gulu. Kabine dicoplok, ketune nggih dicoplok. Akhirnya tabiin do ungzuru ila sahibi Rasulullah iku piye sahabatnya Nabi salat model ngene. Tapi kata Jabir, saya pernah menyaksikan Rasulullah salat seperti ini. Multahifan bi izari akidan baina tarafaihi ala atiki. Tapi barokahnya itu orang tahu batas aurat minimal. Andai kan semua orang mulai dulu sholat pakai hem, pakai jubah, maka orang akan mengira syarat sahnya sholat harus seperti itu. Akhirnya wong sing lagi ning sawah celananan seperapat, gak gawa kaos, gak iso sholat. Tapi barokah iku akhirnya wong ning sawah wis ngger celananan seperapat ngisore dengkul udele ra ketok wis sholat. Ning galeng wis muga-muga tampa pangeran. Itu barokahnya pernah dipraktekkan Jabir, yaitu akhirnya ditemukan aurat itu batasnya mana? Mabena surah ilar. Andekan mulai dulu nggak ada sholat seperti itu, tidak diketahui batas minimal aurat. Nah, barokahnya sholat akhir kayak Mbah Mun itu diketahui, oh akhir waktu itu begitu. Nah, ada batas akhir. Nah, Dewi Mbah Mun aku yang ngerti hadis awal waktu fadlullah, nak tengahan rahmatullah, guri afullah. Yo ngerti wong aku kiai ora ngerti jare apa. Tapi yo wis giling-gilingan nak salat ora kudu ning awal. Terus di murid kados kula ya sanad sing gampang-gampang mawon ngono. Terus di penggemar kok jenengan wis padha wae lah. Dadi sebenarnya iki cerita rileks guys, pokoke mungkin iki sedanten muyassar guys, pokoke ala inna auliya wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mugi-mugi Gus Najib angsal busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ngoten mawon ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.